terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga saudara dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan di dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan bagi seluruh jemaat, merdeka, merdeka, merdeka. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam bangsa kita, sehingga kita kemarin bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75, dan kita berdoa terus untuk bangsa kita, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong bangsa kita. Dan pada hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk mempersiapkan hati, pikiran, jiwa raga kita untuk meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, saya mempersilakan untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita bersyukur atas pimpinan dan anugerah Tuhan yang selalu baru kita rasakan hari lepas hari. Saat teduh dipersilahkan. Mari kita menghadap Tuhan dengan penuh kerinduan, dan juga kita memohon ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan melayakkan kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita juga bersyukur atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersama-sama juga menyerahkan ibadah kita di dalam tangan pengasihan Tuhan, yaitu Tuhan yang memimpin dan menolong. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan PPK nomor 1, Tuhan berada di bait suci-Nya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri.
Kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kita tidak pernah menyelami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah mati untuk menggantikan diri kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita patut memuji Tuhan karena Dia layak menerima setiap pujian dari setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita naikkan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami, ya Tuhan. Engkau menghapuskan setiap dosa-dosa kami oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan pada hari ini Tuhan, kami sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, untuk selalu berharap kepada Engkau, ya Bapa. Karena kasih-Mu tak terbatas dalam kehidupan setiap kami. Mari Engkau, ya Bapa, memberkati pada kami pada hari ini, dan Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah, baik secara online maupun offline di gereja. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hati kami, pikiran kami, bila kami Tuhan hanya tertuju kepada Engkau saja.
Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang luar biasa Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Bila semua menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama menaikkan pujian PPK nomor 21. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, tapi mencapai dunia. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Kasih Allah. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian, Engkaulah Tuhan. Biarlah setiap kita merindukan kebenaran daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah kekuatan bagi kita dan harapan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Ku rindu setiap waktu. Rindu
Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, uluran pertolongan daripada Tuhan melalui Roh Kudus yang kiranya mencelikan mata, hati, dan pikiran kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu pada saat ini, kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Pimpin dan tuntunlah kami ya Tuhan. Bukalah mata dan hati pikiran kami, agar ketika kami merenungkan firman, kami boleh mendapatkan satu pesan yang Tuhan mau bagikan bagi kami pada hari ini. Kami siap untuk merenungkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, dan ada beberapa bagian Alkitab lainnya. Saudara, dengan tema kasih Allah bagi umat yang dikasihinya. Saudara, sekali lagi kita akan merenungkan firman ini di dalam kitab Yesaya dengan tema kasih Allah bagi umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan suatu bagian firman ini, saya mengajak kita membaca terlebih dahulu Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat yang ke-16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang dua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih Allah bagi umat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah Anda, pernahkah saudara mengalami suatu peristiwa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi? Maksudnya dikhianati, dibuang, atau tidaklah sampai dibuang, ditinggalkan, diabaikan, dan sebagainya. Bagaimana perasaan saudara ketika mengalami peristiwa yang demikian? Tentu kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih pada waktu orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, orang yang kita percayai, kemudian membiarkan, meninggalkan, bahkan kemudian mengkhianati kita semua. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini mau atau rela dirinya diabaikan, dikhianati, dan ditinggalkan oleh orang yang telah hidup di dalam kasih secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecenderungan setiap orang akan membalas, baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan, terhadap orang yang sudah
berbuat sesuatu yang negatif dalam kehidupannya. Tapi saudara, ketika kita berbicara tentang sebuah pengkhianatan, sebuah sikap tindakan seorang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang kita percayai mengkhianati dan meninggalkan kita. Pada waktu kita membahas lebih dalam melihat akan hal itu, saudara, pernahkah kita memperhatikan, melihat bagaimana hati Tuhan ketika dia dikhianati, ditinggalkan oleh kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara, tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, saudara, kalau kita mau lihat betapa banyaknya kehidupan kita membuat hati Tuhan menjadi kecewa. Tapi kita bersyukur, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Sekalipun kadang kita mengabaikan Tuhan, sekalipun kadang kita meninggalkan Tuhan, sekalipun kadang kita mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membuang atau meninggalkan saudara dan saya. Bapak ibu saudara yang terkasih, kasih Allah bagi umat yang dikasihnya akan kita lihat bersama-sama dalam kitab Yesaya dan juga dalam beberapa bagian Alkitab yang lain. Saudara, bagaimana Allah menyatakan kasihnya, menyatakan cintanya, menyatakan Immanuel, penyertaan Allah di dalam kehidupan umat yang dikasihinya. Padahal pada kenyataannya umat seringkali meninggalkan, mengkhianati, mengabaikan Allah yang begitu setia dan mengasihi setiap anak-anaknya. Mari kita melihat bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, saya akan mengajak kita melihat ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Bapak ibu saudara yang terkasih dan Tuhan, satu ungkapan, satu kata yang sangat terkenal dalam kehidupan orang Kristen. Ada seorang Kristen bernama Immanuel. Ada gereja yang bernama Immanuel. Ada persekutuan bernama Immanuel. Ada toko buku bernama Immanuel dan sebagainya. Immanuel adalah satu kata yang sangat luar biasa, yang sangat digemari, yang sangat disukai, yang sangat terkenal dalam kehidupan orang percaya. Bapak ibu saudara yang terkasih, tapi tahukah kita bagaimana ketika kata Immanuel ini hadir dalam kehidupan umat? Saudara, rupanya kata Immanuel ini merupakan kata yang sakral. Hanya diungkapkan, diucapkan di dalam Alkitab sebanyak 3 kali pengucapan. Yang pertama di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saudara, latar belakang sebelum keluar Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, keluar kata Immanuel, saudara, rupanya dilatar belakangi dengan satu peristiwa. Peristiwa apa itu, saudara? Kita lihat dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Dikatakan demikian, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari orang mati yang paling bawah, atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Saudara, kemudian ayat yang ke-12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi saudara, ceritanya begini, saudara. Pada waktu itu belahan kerajaan Yehuda terpecah menjadi 2. Satu yang berpusat di Yerusalem, yang tetap menggunakan nama kerajaan Yehuda, dan yang kedua yang berpusat di bagian utara yang ada di Samaria, itu namanya kerajaan Israel. Saudara, kemudian Yehuda yang berpusat ibu kotanya ada di Yerusalem sedang mendapatkan ancaman dari 2 kerajaan yang akan menyerang mereka, yaitu kerajaan Israel, saudara mereka sendiri, dan yang kedua kerajaan Aram. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu mereka sedang diancam, diserang oleh Aram dan diserang oleh Israel, saudara mereka mengalami suatu tekanan yang begitu luar biasa. Ahaz sebagai raja
Bahkan di dalam bagian ini katakan bahwa dia sudah sangat ragu akan pertolongan Tuhan. Dia sudah berada dalam kondisi, waduh, Tuhan tidak sanggup menolong saya. Bahkan saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, ketika Yesaya berbicara kepada Ahaz, dikatakan mintalah tanda. Suatu pertanda di mana satu anugerah diberikan. Wow, di dalam imannya dia diperbolehkan untuk minta tanda, baik dari dunia orang mati atau dari manapun. Minta tanda untuk kasih Tuhan. Saudara, satu luar biasa yang diberikan kepada Ahaz, kepada kerajaan Yehuda, kepada umat Tuhan pada waktu itu. Tapi saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-12 kita melihat suatu ungkapan di mana Ahaz berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, ketika dia berkata aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan, kalimat yang kedua yang luar biasa berbahaya. Saudara, dikatakan bahwa aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebetulnya bukan dia tidak mau mencobai Tuhan, bukan itu maksudnya. Tapi apa saudara? Dia sudah tidak percaya. Dia sudah sangat ragu dengan pertolongan Tuhan pada waktu dia sedang dalam tekanan, pada waktu dia sedang dalam pergumulan, sehingga dia mencari pertolongan kepada kerajaan Asyur. Dia bukan mencari pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia mencari kekuatan yang ada di dalam dunia ini, kepada manusia, kepada kerajaan, kepada kuasa yang ada di dalam kerajaan Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi puji Tuhan, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak kalah orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda pada waktu itu, mengalami satu tekanan di dalam yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Mereka sedang dalam tekanan, mereka sedang dalam keraguan, mereka sedang dalam pergumulan yang begitu luar biasa. Tuhan hadir dan berkata, Immanuel. Saudara, yang kedua, kata Immanuel keluar di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat saudara dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebing, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan senyapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata Immanuel yang kedua keluar dalam pasal yang ke-8. Apa yang melatar belakangi saudara? Yang melatar belakangi adalah mereka, dikatakan Yehuda sudah tawar hati kepada Tuhan. Pergumulan, penderitaan, tantangan, ancaman perang di depan mata. Tentunya ketika sebuah negara sedang berada di dalam pengepungan lawan, dikepung, saudara, mereka mengalami kesulitan banyak hal, baik secara psikologis maupun dalam ekonomi. Mereka mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan mereka patah hati, dikatakan mereka menjadi tawar hati dalam kondisi yang seperti ini. Saudara, Tuhan berkata, mereka yang telah melupakan Tuhan,
bahkan meninggalkan Tuhan. Dan mereka mencari pertolongan dalam pasal yang ke-7, yaitu kepada Asyur. Tuhan berkata, yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi tumpuan hidup mereka, itu bahkan akan kembali menghancurkan hidup mereka. Bahwa kekuatan yang ada dalam dunia ini, bahwa Asyur yang menjadi andalan kekuatan mereka untuk menghadapi Israel dan menghadapi Aram. Saudara, dikatakan di dalam pasal 8 ayat yang ke-7, dikatakan apa saudara? Bahwa sungai Efrat akan datang memenuhi saluran-saluran air, memenuhi seperti banjir, seperti air yang tertumpah begitu luar biasa, menenggelamkan Yehuda. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-1, di dalam ayat yang ke-6, dalam pasal yang ke-8, ada beberapa fakta di sana dikatakan bahwa air Siloah ini sama dengan Siloam yang ada di perjanjian baru. Saudara, kalau ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sedang sakit di Siloam, saudara, pada waktu itu Tuhan berkata, berdirilah, menyembuhkan saudara. Karena di kolam Siloam itu saudara ada kuasa Tuhan. Ya, Siloam sudah ada sebelum Tuhan Yesus. Siloam sudah ada sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, bahkan dalam Yesaya ini rupanya sudah ada. Pasal 8 dikatakan Siloam yang mengalir lamban. Saudara, dikatakan dan sebagainya. Orang Yehuda sudah tawar hati kepada Siloam. Siloam ini saudara melambangkan perlindungan Tuhan, melambangkan perlindungan Tuhan, melambangkan kasih Tuhan, melambangkan pertolongan Tuhan bagi umat yang bahkan menyembuhkan mereka. Saudara, ketika di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan sungai Efrat. Sungai Efrat ini melambangkan Asyur yang menjadi andalan Yehuda pada waktu itu. Dikatakan bahwa Asyur akan datang seperti banjir, seperti sungai Efrat yang membanjiri, yang menenggelamkan Yehuda. Saudara, tetapi Tuhan berkata, sekalipun mereka akan datang bagaikan air bah itu yang menenggelamkan Yehuda, Tuhan berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam ayat yang ke-10, dalam pasal 8 dikatakan begini, buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kondisi-kondisi ini di mana ketika orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda dalam bagian ini, keluar kata Immanuel, Allah berfirman, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pada waktu umat Tuhan sedang berada di dalam keraguan, pada waktu umat Tuhan sedang berada di dalam tawar hati, saudara, kata Immanuel yang ketiga hadir pada waktu Matius pasal 1 ayat yang ke-23, yaitu kedatangan Yesus yang pertama kali, kelahiran Tuhan Yesus. Saat itu Immanuel hadir, diungkapkan saudara, ketika orang Israel, umat Tuhan pada waktu itu sedang berada dalam kesengsaraan ekonomi, kesengsaraan secara sosial, dan terlebih mengalami kesengsaraan secara kerohanian. Keagamaan sudah mulai rusak. Agama yang diberikan oleh Tuhan, kepercayaan, pengajaran Alkitab bukan menjadi anugerah dan berkat, malah menjadi sebagai memperbudak kehidupan umat pada waktu itu. Saudara yang terkasih, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, pada zaman ini, pada masa ini, dalam situasi yang seperti sekarang ini, yang serba sulit, serba di dalam pergumulan,
akibat wabah COVID-19. Mirip-mirip juga dengan umat Tuhan pada waktu dalam kisah Yesaya maupun dalam Matius. Memang di dalam Alkitab cuma diungkapkan sebanyak 3 kali kata Immanuel ini. Tetapi Tuhan terus berbicara kepada kita, memberikan satu pewartaan akan perlindungan Tuhan, kasih Allah bagi umatnya. Kata Immanuel ini berarti bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan umat ketika berada di dalam pergumulan yang sangat berat, yang bahkan sulit untuk ditanggung. Ketika badai, ketika banjir Efrat, sungai Efrat menghantam suatu bahasa kiasan daripada firman Tuhan, yang bagaimana ketika Asyur menyerang dan menghancurkan Israel, Yehuda pada masa itu, saudara, dikatakan sekalipun mereka datang menghancurkan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya. Terbukti kita bisa lihat sampai detik ini kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umat Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berkesudahan. Satu pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dalam bagian ini, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, memang Allah tetap mengasihi dan mencintai kita. Memang Allah selalu memberikan anugerah dalam kehidupan kita, yang terkadang meninggalkan, mengabaikan, bahkan mengkhianati Tuhan. Tapi ingat, kita bisa belajar dari orang Israel. Pada waktu mereka meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan akan pertolongan Tuhan, bahkan saudara, Tuhan berkata, akibat mereka meragukan akan Tuhan, mereka memiliki pegangan hidup yang baru. Mereka memiliki tumpuan kekuatan hidup yang baru, yaitu Asyur, malah menjadi penghancur di dalam kehidupan mereka. Saudara, dunia ini adalah tempat yang sementara. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah titipan daripada Tuhan, dan itu adalah bentuk fana di dalam kehidupan setiap umat manusia. Saudara, mari kita menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup yang utama dalam kehidupan kita. Karena apa? Dialah Allah yang begitu setia, Allah yang begitu mengasihi, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Sekalipun kita kadang mengkhianati Tuhan, kadang meninggalkan Tuhan, tapi Dia berkata, Immanuel, Ia menyertai kita, Ia mengasihi kita, Ia menuntun kita, sebab kita adalah umat yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati kasih daripada Tuhan. Biarlah saudara yang terkasih, dalam masa-masa sulit ini, dalam pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita tetap setia bergantung kepada Tuhan. Percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan saya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan jemaat sekalian. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kepada Allah yang setia mengasihi umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah yang selalu mencintai, mengasihi kami, sekalipun kami terkadang meragukan, mengabaikan, bahkan mengkhianati Engkau. Ajarilah kami, tuntunlah kami ke dalam jalan-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, untuk selalu bergantung, mencintai, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dan kita dengar bersama-sama pada hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita, dan juga kita
makin teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan lewat pujian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian ini terambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kita memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan dari sebagian berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Mari Engkau ya Tuhan memberkati persembahan setiap jemaat-Mu, biarlah juga mereka memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Biarlah juga Engkau tahu setiap kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa, di dalam masa-masa pandemi pada saat ini. Mari Tuhan juga Engkau menguatkan, menghiburkan setiap hati kami semuanya. Biarlah juga kami selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persembahan pada hari ini. Engkau yang memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, terlebih-lebih di dalam setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati persembahan setiap kami dan setiap jemaat-Mu. Biarlah juga persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk memperluas Tuhan pelayanan-Mu baik di gereja kami dan dimanapun dipakai uang persembahan ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah.
Tuhan, kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena Engkau yang sudah memampukan, memimpin dan memberkati sehingga ibadah kami, kebaktian pada hari ini, baik kebaktian online maupun kebaktian tatap muka di gereja, boleh berjalan dan sebentar lagi akan berakhir ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Bapa menjadi satu persembahan yang hidup dan kiranya berkenan di hati Tuhan. Berkatilah ya Bapa untuk setiap kami, setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah semua mendapatkan berkat secara khusus dari Allah Tritunggal yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kami, bahkan kepada seluruh jemaat. Tuhan, Engkau melihat kami yang hadir pada saat ini di dalam kebaktian ini. Biarlah Engkau yang menilik hati, pikiran, perasaan kami dalam setiap pergumulan, persoalan hidup yang sedang kami alami. Biarlah Engkau yang tetap setia memimpin dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah, firman-Nya telah diberitakan kepada kita semua. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.